Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Para kerabat sedulurku yang berbahagia, alhamdulillah kita berjumpa kembali, namun sekarang dalam pembahasan yang lain. Kali ini kita akan membahas tentang tauhid. Perlu difahami bahwa tauhid itu sudah tidak asing lagi bagi umat Islam. Oleh karena itu, kita mengambil pembahasan tauhid ini supaya kita lebih memahami, mengerti tentang apa yang dimaksud dengan tauhid itu. Tauhid artinya meyakini keesaan Allah, baik af'al, asma, sifat, dan zatnya. Tauhid itu berasal dari kata kerja wahada yuwahidu tauhidan. Kata tersebut merupakan akar dari kata kerja wahada yang artinya menjadikannya satu, jenis tauhid. Tauhid ada beberapa macam, ada jenis-jenisnya, diantaranya adalah tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, dan tauhidul dzat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu tentang tauhidul af'al atau keesaan perbuatan. Makna esa pada perbuatan yaitu menafikan bahwa af'al Allah itu berbilang, yang bercerai-berai, yang serupa pada perbuatannya, yang memberi bekas. Tidak ada perbuatan lain yang menyamai perbuatan Allah. Segala yang berlaku di alam ini adalah perbuatan Allah. Segala perbuatan seperti iman, taat, jahat, kufur, maksiat, dan yang lainnya pada hakikatnya adalah perbuatan Allah. Tidak sekali-kali hamba mempunyai perbuatan dan pada hakikatnya usaha dan ikhtiar yang tiada memberi bekas. Pengertian tauhidul af'al yaitu keesaan Allah dalam segala perbuatan. Pada makom ini terjadi fana, peniadaan pada perbuatan makhluk, baik perbuatan sendiri maupun orang lain. Bahkan semua perbuatan yang dilakukan oleh makhluk seluruhnya fana di bawah perbuatan Allah. Perbuatan yang terjadi di alam ini itu ada dua golongan. Yang pertama, baik pada bentuk atau rupa. Baik pada pengertian ini adalah isi atau hakikatnya, seperti iman dan taat. Yang kedua, buruk pada bentuk atau rupa, baik pada pengertian isi atau hakikatnya, seperti kufur dan maksiat. Dikatakan buruk pada bentuk karena adanya ketentuan hukum atau syarak yang mengatakan demikian.
Sedangkan dikatakan baik pada pengertian isi atau hakikatnya, karena yang demikian ini adalah suatu ketentuan dan perbuatan dari Allah yang maha baik. Tauhid itu lepas dari ikatan hukum lahiriah, walaupun tidak keluar atau lepas dari untaian ikatan tali-tali syariat Islam yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Perlu diingat bahwa Allah berbuat dengan kasih sayangnya dan maha perancang, juga maha menentukan segala sesuatu. Keesaan perbuatannya dikaitkan dengan hukum syariat atau takdir dan sunnatullah yang ditetapkannya. Adapun yang menjadi dasar untuk mengatakan bahwa perbuatan baik maupun yang tidak baik itu bersumber dari Allah adalah sebagaimana hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus ini jadi doanya. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung denganmu darimu. Doa di atas ditafsirkan sebagai permintaan beliau dalam berlindung kepada Allah dari segala bentuk yang tidak baik atau keburukan yang datangnya juga dari Allah. Contoh bencana alam, wabah, penyakit, dan lain sebagainya. Seandainya yang tidak baik atau keburukan itu bukan dari Allah, tentu saja Nabi Muhammad SAW tidak akan berdoa dengan doa seperti itu. Ini sesuai firman Allah, kul kullum min indillah. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Ayat ini bila ditafsirkan mengandung pengertian yang sama dengan Nabi Muhammad di atas, yakni katakanlah bahwa semua kebajikan dan kejahatan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelengkapan dari ayat di atas yaitu dari ayat kul kullum min indillah, yaitu yang berbunyi Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah wa in tusibhum hasanatu yaqulu hadhihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atu yaqulu hadhihi min indik kul kullum min indillah fama li haula'il qaum la yakaduna yafqahuna haditha. Firman Allah ini dalam surat An-Nisa ayat 78. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kedati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditempa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu atau orang-orang munafik hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun. Inilah yang saya katakan bahwa ayat ini bila ditafsirkan mengandung pengertian yang sama dengan doa Nabi Muhammad di atas, yakni katakanlah bahwa semua kebajikan dan kejahatan itu datangnya dari Allah.
Kendati segala peristiwa dan segala perbuatan dalam arti hakiki adalah af'al Allah, tetapi tidak boleh ditafsirkan gugurnya hukum syara atau melepas syariat ketentuan hukum Islam justru dengan gambaran ilustrasi tersebut memperkuat keyakinan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai yang dikehendaki hakikat syariat itu sendiri. Sebagaimana taatnya matahari yang tidak pernah melenceng dari garis edarnya. Apabila seseorang beriktikad menggugurkan hukum syara, maka termasuk golongan kafir zindik. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kamu merusakkan amalmu. Dalam tauhidul af'al akan ada pengalaman atau mengalami pandangan syuhud atau musyahadah. Segala apapun yang kita saksikan hendaknya ditanggapi dengan hati bahwa semuanya adalah af'al dari Allah. Bila ada sesuatu yang selain Allah yang ikut serta di dalam prosesi kejadian sesuatu, maka hal tersebut hanya dalam pengertian majazi atau bayangan, bukan menurut pengertian hakiki. Contoh, orang tua memberi makan anaknya, orang tua disebut yang lain. Maksudnya dalam prosesi memberi makan anaknya, dan yang sebenarnya yang memberi itu adalah Allah. Walladzi huwa yut'imuni wa yashkini. Itu firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 79. Dan Tuhanku Allah yang Dia memberi makan dan minum kepadaku. Maka apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah kelakuan atau af'al Allah. Wallahu khalaqakum wama ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Segala perkataan, perbuatan, gerak dan diam hamba adalah di bawah ilmu qada dan qadar atau takdir Allah. Masya Allah, la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud. Tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Maka orang yang bisa mencapai tauhidul af'al mendapat makom wahdatul af'al atau fana atau lenyap segala perbuatan makhluk karena yang berbuat hanya Allah Subhanahu wa taala. Para kerabat sedulurku yang berbahagia, kehendak Allah itu dibagi dua. Yang pertama, kehendak syariat atau iradah syariah. Kehendak Allah yang telah disyariatkan atau yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kehendak ini berupa perintah, amal wajib, sunnah, serta amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sedangkan kehendak yang kedua adalah kehendak kaun atau iradah kauniyah. Kehendak Allah yang pasti terjadi.
kehendak yang sesuai dengan ketentuannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya kun, jadilah. Maka jadilah apa yang dikehendaki. Kata semuanya dalam ayat di atas bentuknya adalah nakiroh atau umum. Bisa berupa ketaatan, berupa kemaksiatan yang disebut kehendak syariat, atau bisa berupa kehendak kauni. Sebenarnya kehendak syariat itu kedudukannya termasuk di dalam kehendak kauni yang semuanya berada di bawah kalimah atau kata kun. Inilah yang dinamakan qada dan qadar, yang juga disebut takdir. Kemudian apa itu kata atau arti kata qada dan qadar? Qada adalah pelaksanaan setiap sesuatu meliputi yang terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, baik melalui ucapan, perbuatan, pelaksanaan qadarnya. Dan ini berkaitan dengan manusia, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan qadar adalah ukuran atau ketentuan setiap sesuatu hanya berkaitan dengan Allah. Jadi qadar dan qada keduanya tidak bisa terpisahkan. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita itu ada dua macam. Yang pertama berdasarkan kemauan dan usaha kita, seperti sholat, puasa, zakat, nikah, jual beli, mencuri, dan lain sebagainya. Semuanya itu kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Yang kedua, tidak berdasarkan kemauan dan usaha kita, seperti sakit, sehat, kecelakaan, gila, cacat, dan lain sebagainya. Dan itu kelak tidak dimintai pertanggungjawaban karena bukan merupakan bentuk ketaatan atau kemaksiatan. Maqam tauhidul af'al ini merupakan permulaan atau paling bawah di antara maqam arifin. Maqam tauhidul af'al juga merupakan salah satu martabat dari beberapa martabat yang menjadi tangga seorang salik, seseorang yang menempuh jalan menuju Allah yang akan sampai kepada Allah. Jalan yang harus ditempuh ialah 4 martabat, yaitu tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, dan tauhidud dzat. Dan sekarang kita telah membahas tentang tauhidul af'al. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang tauhidul asma atau tauhidul asma ini. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kiranya cukup kita membahas tentang pembahasan tauhid, khususnya tauhidul af'al. Para kerabat sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup sekian dan semoga kita semua mendapatkan kemanfaatan dari semua ini. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.